Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam yang artinya doa juga untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi ya. Kemarin sempat blank internetnya, semoga hari ini kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan ya kan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sehat semuanya ya kalian ya. Walaupun kita hanya bertatap muka melalui layar ya. Di sini Bu Lia, ada Bu Gustia, kemudian ada Bu Anissa ya. Mengamati kalian, keceriaan kalian, yang semoga insya Allah semangat kalian juga untuk pagi ini, insya Allah semangat sampai sore nanti. Makanya kalau dari pagi itu harus semangat dulu, jangan sedih dulu, tapi yuk kita kembangkan semangatnya terlebih dahulu, gitu ya. Razadia Faiha, bisa mendengar ya suara kuliah ya? Bisa, iya dengan banget. Ini di unmute semuanya ya. Bu Lia minta izin untuk menyampaikan materi ya. Di unmute dulu, jadi nanti kalau misalnya ada waktu kalian untuk memberikan komentar, boleh ya. Kemudian untuk videonya mohon untuk diaktifkan. Video ya diaktifkan, masih beberapa yang masih off. Amira kelas 7E, Salsa kelas 7D, Kamili Dinov 7D, Hilmi Fatarina Putri 7E. Nah, ini beberapa yang saya sebutkan, ada yang lainnya. Jadi kami tetap memantau. Presensi juga kami pantau ya. Jadi kalian jangan lupa untuk presensi pagi terlebih dahulu, cukup satu kali ya Bu Anissa ya. Cukup satu kali menuliskan kelas. Boleh menggunakan kalau di sini agar lebih rapi kalian belajar, karena bertemunya dengan kuliah Bu Gustia, yuk kita sambil belajar bahasa Indonesia, menuliskan tata bahasa yang baik dan benar. Boleh kalian awali dari hal-hal yang kecil, dari presensi. Kalian tuliskan, misal saya dicontohkan di sini 7D, 7, angka 7, kemudian huruf D kapital, kemudian teman yang lainnya mengikuti ya. Nama, kalau misalnya nama di sini ada Vanessa Salma Ningtyas. Setiap huruf pertama menggunakan huruf kapital. Gitu ya. Agar apa? Absensinya juga rapi, kalian juga sambil belajar tata tulis yang benar gitu ya. Di di Zoom kalian, nama kalian juga latihan seperti itu. Yang kapital adalah huruf-huruf bagian depan saja. Kemudian jangan lupa untuk diberi spasi. Begitu ya. Kalau yang sudah absen hari ini menggunakan huruf kapital semuanya tidak masalah. Esok hari bisa kalian latihan menuliskannya, cukup bagian huruf pertama setiap kata saja. Mengingatkan kembali yang kemarin minggu lalu kalian sudah memulai untuk tugas yang sudah disampaikan oleh Bu Gustia ya. Tugasnya mengingat kembali ya, mengidentifikasi teks deskripsi. Mengidentifikasi, Bu Gustia sudah menjelaskan secara detail ya, mengenai apa yang harus diidentifikasikan gitu. Alhamdulillah tugas-tugas sudah kami terima ya Bu Gustia ya, sudah diterima. Namun masih ada beberapa siswa, beberapa di kelas itu pasti ada yang belum. Kalau kelas 7, kalau di kelas saya kan kelas 7A sampai dengan kelas 7E. Mohon untuk mengirimkan tugasnya itu di grup ya, jangan japri ke kami.
Kenapa? Bukan berarti kalian tidak boleh japri dengan guru. Bukan seperti itu, Mas Mbak. Tujuannya mengirimkan tugas ke grup adalah kami bisa mengontrol tugas-tugas kalian secara keseluruhan. Jangan khawatir, mungkin ada yang khawatir, Bu, saya mengumpul tugasnya di awal, nanti tugas saya dicontek oleh teman saya. Hilangkan pikiran seperti itu. Yang pertama adalah kedisiplinan. Nilai kalian di masa pandemi adalah kedisiplinan. Insya Allah dengan nilai kedisiplinan itu akan membawa nilai pengetahuan kalian, nilai keterampilan kalian akan mengikuti. Jangan khawatir. Ya, insya Allah kami berusaha untuk adil ya Bu Kus ya. Tidak serta-merta yang mengumpulkan, agak blank apa ya Mbak Anissa? Ya. Maaf ya, ada sedikit trouble-trouble, error-error. Ya ini semua kegiatan, semua yang kita lakukan itu pasti ada kendalanya. Tetapi bukan berarti ada kendala kita menyerah. Tidak, kita harus terus berjalan, berusaha. Boleh ulangi lagi. Kirimkan tugas kalian di grup kelas masing-masing, grup mapel bahasa Indonesia masing-masing. Kalau kelas 7A sampai dengan 7E berarti grup mapel bahasa Indonesia dengan Bulia. Kelas 7G, F, G, H dengan Bu Kustia. Kalau kalian japri, nanti komunikasi kalian dengan kami sebenarnya agak tersendat. Ya, mohon maaf karena nomor yang digunakan untuk pembelajaran itu nomor khusus untuk pembelajaran kami, ya. Makanya kenapa kami minta yang pertama disiplin. Disiplinnya kalian mengumpulkan tugasnya seperti di jam sekolah. Bulia tidak menyampaikan jam berapa. Ya, karena tujuannya untuk apa? Kalian agar aktif. Oh ya, saya sekolah kalau tidak pandemi jam berapa ya? Cahaya Talita, Azali Azhar ini berdua dengan siapa ya? Cahaya Talita ini kelas berapa ya? Yang berdua ini? Absennya berapa? Kelas berapa ya? Mbak, kelas berapa? Cahaya Talita Azalia Azhar, kelas berapa? Minta tolong. Yuk bersuara dulu. Oke, di unmute dulu. Dinyalakan speaker ya. 7 apa? 7E sama 7B. 7E, 7B. Berarti kan kelasnya Bulia semua yang saya ajar. Boleh berdua. Tapi nanti ada waktu sendiri untuk tidak berdiskusi. Kan Bulia belum mengajak kalian diskusi. Mas dan Mbak, kami di sini ada kan beberapa orang. Kami memantau layar, ya. Bukan berarti kalian harus yang tegang, tidak. Tetapi yuk kita nikmati pembelajaran daring ini. Ya, karena pembelajaran daring kan membutuhkan kuota. Jangan sampai kuota kalian digunakan tidak maksimal, sayang. Ya, yuk simak dulu. Tadi sudah ya, cukup ya. Kalau misalnya paham apa yang disampaikan oleh Bulia tentang tugas yang dikirimkan, boleh menganggukkan kepala karena kami dimatikan semua ya, speakernya ya, paham ya? Oke, berarti mulai hari ini yang kemarin masih ada yang japri dengan saya, silakan untuk mengirimkan tugasnya ke grup kelas. Ya, nanti diulang, dikirim lagi di grup kelas. Mulai hari ini jika ada tugas dari kami, maka kirimkan ke grup mapel bahasa Indonesia kelas masing-masing. Cukup ya. Boleh lanjutkan untuk materi hari ini masih tentang teks deskripsi. Nanti boleh lihat di layar. Masih tentang teks deskripsi, kalau pertemuan yang lalu, Bu Kustiah menyampaikan tentang mengidentifikasi, kalian mengidentifikasi objeknya apa, ya kan? Kemudian tujuan, iya, di ini dulu, ya, di apa namanya? Disable. Ya, disable. Ya, disable. Agar tidak ada coret-coretan, iya. Enggak apa-apa, santai saja. Nanti ya, HP-nya jangan disentuh dulu ya, karena pengaruh tangan kalian itu menggerakkan. Kalau kami share screen, ya, kalian gerakkan HP, geser-geser nanti ada coretan. Coba. Ini anunya. Itu nih. Iya. Ininya susah. Yuk, jangan coret-coret dulu. Nanti kalau misalnya coret-coret, dulu. Ini, pas ya. Nih, kalau kalian masih coret-coret layar, seperti ini ya Mas Mbak.
kami sudah mencoba untuk tidak memunculkan coretan dari kalian, tapi karena memang ada kendala, nah sudah. Oke, sudah. Memang harus tenang semuanya. Ya, perhatikan lagi. Di sini ada menjelaskan isi. Bu Kustiah kemarin menjelaskan mengidentifikasi. Minggu ini kita belajar menjelaskan isi teks deskripsi. Bisa dilihat di layar ya? Tulisannya jelas? Jelas ya, boleh menganggukkan kepala. Kompetensi dasar, kalau kemarin itu pengetahuan 3.1. Kalau pembelajaran hari ini, kita pembelajarannya adalah penilaian keterampilan KD 4.1. Silakan dicermati. KD 4.1 ini menjelaskan isi teks deskripsi objek. Objeknya apa? Sama seperti mengidentifikasi. Ada tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain sebagainya. Yang kalian dengar atau yang kalian baca, baik secara lisan, tulis, dan visual. Secara lisan, yang diucapkan, secara tulis berarti menulis, visual berarti yang kalian lihat. Bisa dicermati ya, di buku paket ada lanjutan dari materi minggu lalu. Silakan diperhatikan. Kami menampilkan sebuah gambar. Jelas ya, gambarnya ya, sangat indah ya. Kapan terakhir kalian bermain-main air seperti ini? Sudah kangen sekali ya, andaikan pandemi ini sudah berlalu, kita ke pantai itu dengan suasana yang menyenangkan, pikiran yang tenang, tidak was-was, bertemu dengan banyak orang juga tidak was-was ya. Ini adalah gambar pantai. Ya, indah ya. Kalian bisa membayangkan, mengimajinasikan, bayangkan kalau kita memang benar-benar di sana. Saya jadi ingat kalau anak saya melihat tayangan film kartun itu Sopo Jarwo. Ada yang masih suka nonton kartun Sopo Jarwo? Kalau Denisnya, iya Hasna tahu ya. Kalau misalnya Denisnya takut, kemudian adiknya, gimana bilangnya ya? Tutup mata kamu Denis, gitu kan? Bayangkan. Nah ini, kalau kita melihat secara visual, ini contoh secara visual. Kalau kita melihat saja gambar, kemudian kita membayangkan, kita merasakan, nah kita nanti bisa mengidentifikasi, kita bisa mendeskripsikan, kita bisa mendeskripsikan. Oh pantai, ada apa dengan pantai? Apa saja yang ada di pantai? Ini teksnya, tadi gambarnya, ini teksnya. Pesona Pantai Indrayanti. Ada yang sudah pernah ke sana, Pantai Indrayanti? Gimana, Bu Kos? Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, iya. Ada yang sudah pernah ke sana? Pegunungan tapi ada pantainya. Ya dulu ketika saya masih muda, Bulia pernah muda ya, berpikir di daerah pegunungan kok ada pantai. Kalau Pantai Indrayanti ini termasuknya pantai yang baru. Kalau di sana yang sudah lama ada Pantai Baron, ada Pantai Kukup gitu. Ya, sungguh indahnya alam ini, ciptaan Allah yang Maha Kuasa, ya. Saya bacakan, kalian boleh mencermati. Tulisannya jelas, Nak? Mas, Mbak, jelas? Jelas nggih? Pesona Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti merupakan salah satu pantai yang patut Anda kunjungi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Indrayanti terkenal akan pasir putih dan keindahan alamnya yang menjadi buruan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Gunung Kidul. Lanjut ya. Tidak hanya bentang pasir putih yang memesona. Nah ini perhatikan, kuliah berhenti di kata memesona. Selama ini mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih menuliskan kata mempesona dari kata dasar pesona. Tetapi kalau sudah ada awalan, ada afiksasi imbuhan ya, terutama awalan me itu lesap. Jadinya memesona.
Mungkin kalau yang sudah terbiasa ya alhamdulillah berarti sudah banyak kosakata yang kalian pelajari. Tidak hanya bentang pasir putih yang memesona atau megahnya perbukitan batuan karang, lingkungan yang bersih dan terjaga. Maksudnya di sini lingkungannya juga bersih dan lingkungannya pun terjaga. Namun jernihnya air laut seolah mengajak para wisatawan untuk segera berenang dan menikmati keindahan alam yang disuguhkan. Nah, ini kalian perhatikan. Jernihnya air laut seolah mengajak ini ya. Ini ya. Kuliah ulangi lagi ya. Pada kalimat namun jernihnya air laut seolah mengajak. Ini kok ada ya air laut ini mengajak. Wisatawan kan berarti orang ya. Segera berenang. Pasti ada, kalian ketika ke pantai pun ada rasa seperti itu. Entah itu berenang, entah itu bermain air, entah itu bermain pasir. Nah, ini kalimat ini merupakan muncul majas. Mungkin di SD sudah pernah ya pembelajaran majas. Karena yang kuliah amati pembelajaran di SD itu sudah mencakup pembelajaran yang akan dipelajari di SMP. Gitu. Jadi harapan kami, ya saya dengan buku Tia secara khususnya sebagai guru bahasa Indonesia kelas 7, harapan kami kalian sebenarnya hanya mengulang pembelajaran. Perbedaannya hanya objeknya saja, yang beda hanya jenis bacaannya saja. Secara pembelajarannya sebenarnya sama. Pernah kalian pelajari di SD. Begitu ya. Lanjut. Kalimat yang terakhir di paragraf ini. Pantai Indrayanti memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mengundang banyak wisatawan untuk datang ke sana. Bisa dipahami ya isinya ya? Tadi judulnya tentang pesona Pantai Indrayanti. Ini enggak bisa feedback lagi, Mbak bisa minta tolong. Sebentar ya. Iya, diulangi lagi. Tidak ada yang mengantuk ya hari ini ya, pagi-pagi jangan mengantuk ya. Mendung sedikit, enggak mendung sih? Mendung sedikit, tidak semendung kemarin. Kalau kemarin ya, mendung hari ini tidak semendung hati kita, kata Bu Desti ya. Tetap disyukuri keadaannya seperti apa, suasananya seperti apa. Kalau Bapak Ibu guru dengan sedang share screen, tangan kalian tenang ya. Bahasa Indonesianya angkung apa? Diam. Hanya diam. Tangannya tidak boleh bergerak. Nah itu. Kita sampai belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu boleh. Terus lagi. Nah ini. Ya. Ya Bapak. Seperti ini aja Anissa. Biar mudah. Ya. Mas dan Mbak kembali lagi ke layar. Di tablet. Ini ya fokus. Nggak salah biar bisa kita lihat. Ini. Yang di sini aja Pak di tab ya, zoom-nya diaktifkan. Mas dan Mbak, tadi itu ada gambar ya di layar kalian, di HP kalian bisa terlihat ya ada gambar. Kemudian ada teks paragraf yang tadi, Azelia bisa melihat gambarnya di layar HP, walaupun kecil ya. Kalau misalnya yang menggunakan HP kemudian kecil tapi bisa mengamati, Bu Lia share screen-nya seperti ini saja. Ada 2 paragraf, kemudian ini ada isi teks. Ini yang akan kita bahas. Mas dan Mbak, Bu Lia menjelaskan isi teksnya ini memperkenalkan 3. Tetapi hari ini kita lebih fokus tugasnya hanya 2. Nah ini isi teksnya apa? Ada 3 bagian. Silakan untuk diperhatikan. Yang pertama adalah topik utama yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua, rincian isi. Yang ketiga, pola pengelompokan isi. Ini maksudnya apa? Bu Lia jelaskan satu persatu. Topik utama.
Kalau ada pertanyaan topik utama apa yang dideskripsikan, ini double ya. Topik utama apa yang dideskripsikan pada teks yang berjudul Pesona Pantai Indrianti. Nah, sebenarnya pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Kustiah kemarin. Kalau pada mengidentifikasi, maka pertanyaan objeknya. Objeknya apa? Begitu. Bu Kustiah kemarin sudah menyampaikan, beliau juga ingat yang disampaikan Bu Kustiah, bahwa objeknya itu kalian bisa melihat pada judulnya. Ya, judul, teks, deskripsi. Oke, bisa ngecek seperti ini. Oke. Kemudian sama, pada materi ini, KD yang 4.1 ini, kalau ada pertanyaan topik apa, berarti kalian bisa melihat judulnya. Boleh kalian sama, tapi diusahakan karena kita belajar bahasa Indonesia, kita mengembangkan bahasa-bahasa yang ada dalam pembelajaran. Kalau dalam judul Pesona Pantai Indrianti, maka topiknya kalian tambahkan di sini pesonanya apa, tentang pesona apanya yang digambarkan pada Pantai Indrianti. Oh, ditambahkan kata keindahan, pesona keindahan Pantai Indrayanti. Atau lainnya, di sini objeknya sangat jelas, Pantai Indrayanti. Kalian bisa menuliskan keindahan Pantai Indrayanti juga boleh. Atau dengan bahasa yang lainnya. Apa ya bahasa lainnya Ibu Kusli ya? Pantai Indrayanti yang indah. Bisa seperti itu. Kalian boleh memvariasikan bahasa, membolak-balikan kata, asalkan kata yang kalian bolak-balik itu tidak seenaknya sendiri, artinya disesuaikan dengan kaidah kebahasaan. Konteks bahasanya tetap sama. Konteksnya Pantai Indrayanti boleh nggak? Nah, ada yang tanya? Oh, atau mungkin ada yang mau Bu, misalnya ada kata indah dibuat kata cantik boleh. Sebenarnya kalian bisa membuka kamus yang belum punya kamus bahasa Indonesia, kamusnya yang besar. Kalau HP kalian masih istilahnya memorinya masih cukup, RAM-nya besar, memorinya besar, kalian bisa mengunduh aplikasi KBBI 5. Atau kalau misalnya memorinya tidak cukup, kalian bisa browsing di Google. Sinonim kata indah akan muncul. Kalian boleh memvariasikan kata lain dari kata indah. Begitu. Bejita Bayanaka Alwani. Paham yang disampaikan Bu Lia? Atau masih bingung? Ngangguk-ngangguk ini mengangguk-ngangguk. Paham atau mengangguk-ngangguk? Lah yang penting saya ngangguk saja. Urusan tahunnya nanti. Sudah paham belum Bejita? Coba wajahnya lebih diperlihatkan lagi di layar. Coba. Nah, begitu. Nah. Lanjut ya. Lanjut. 2. Rincian isi. Kalian lihat pada bagian ini. Tugas dan saya ini kalau saya kursornya saya gerakkan, di sini terlihat enggak? Yang ini. Saya kursornya ke isi teks. Ke sini. Enggak kelihatan ya? Ini kelihatan? Kelihatan. Mas dan Mbak, kalau saya gerakkan kursor ini di sebelah kiri, tadi kan Bu Lia menjelaskan isi teks itu ada 3. Yang pertama topik utama, Bu Lia tadi sudah menjelaskan, sekarang yang kedua, rincian isi. Jangan biar paham, karena satu-satu. Iya. Nah ini, untuk memudahkan ya, maaf ya Bu Lia, tapi insya Allah bisa terlihat di layar ya. Bisa terlihat, kita bisa membandingkan, oh ya isi teksnya ada 3. Tadi yang pertama topik, ini sekarang yang rincian. Nah hari ini kita 2 saja. Ya, jangan khawatir. Nanti yang kami sampaikan perlahan-lahan, insya Allah ilmunya bisa diserap dengan baik. Asalkan kalian mempunyai niat yang baik untuk belajar. Lanjut, rincian isi pada teks Pesona Pantai Indrayanti adalah, Mas dan Mbak, Bu Lia tadi menyampaikan bahwa teks Pesona Pantai Indrayanti, ini di sisi kiri kalian, ada 2 paragraf. Maka untuk memunculkan rincian isi, kalian memunculkan bagian pokok utama
pada dua paragraf tersebut. Pembelajaran menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok, gagasan pokok ada di kelas 4 SD. Diingat-ingat ya, pernah diajarkan di SD. Unstable. Masih dengar suara Bu Lia? Masih enggak? Kalau masih dianggukkan, masih. Iya, di sini agak nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Seperti lagu. Iya, Bu Anissa, ini Bu Anissa senyum-senyum seperti lagu. Kalian belum lahir. Lagunya BBB, Bu. Putus nyambung, ya putus nyambung. Tapi ini nyambung lagi ya. Boleh lanjutkan. Ada dua paragraf. Rincian isinya untuk paragraf yang pertama, Pantai Indrianti merupakan salah satu pantai di Gunung Kidul yang patut dikunjungi. Kalimat ini didapat atau kita ambil dari paragraf pertama. 2. Pantai Indrianti memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mengundang banyak wisatawan untuk datang. Ini diambil dari paragraf kedua. Insya Allah nanti materi kami share ya di grup mapel kelas masing-masing. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian di kolom chat. Ya, di kolom chat nanti akan kami jawab. Untuk kali ini, pertemuan ini cukup dua isi teks. Minggu depan insya Allah Bu Lia tambahkan, Bu Kustiah tambahkan pada bagian yang ketiga. Ya, ada pertanyaan? Viola dinyalakan ya videonya. Perhatikan untuk semuanya karena kita pembelajaran hubungannya dengan sekolah. Silakan kalian menggunakan seragam SD disesuaikan dengan hari ini. Ketika hari Kamis itu di SD dulu seragamnya apa ya? Kalau di seragam SMP belum jadi kan menggunakan seragam SD. Kemudian bagi kalian yang sudah berhijab, anak putri yang berhijab, tidak ada alasan, Bu, saya tidak pakai hijab, kemudian saya tidak bisa untuk menyalakan video. Tidak. Saya juga punya anak ketika sekolah. Saya meminta anak saya, Mbak, ketika sudah sekolah, gunakan hijab. Kemudian mungkin ada yang menggunakan hijab, menggunakan kaos pendek. Tidak. Walaupun ini pembelajaran daring, disiplinkan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Gunakan baju seragam yang sopan, yang berhijab, kalau yang anak putra disesuaikan, kalau rambutnya sudah mulai panjang dipotong. Karena kalian ini walaupun pembelajarannya daring, tetapi kalian sudah tercatat menjadi siswa SMP Negeri 2 Banjarnegara. Jadi aturan-aturan yang ada di sekolah ini harus kalian taati. Yuk Mas Mbak, kami tunggu pertanyaan lewat chat saja. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin angkat tangan siapa? Boleh nanti dinyalakan speakernya. Belum ada chat? Yang satu, coba. Ada yang menanyakan dari Firda. Kalimat utama sama rincian isi itu sama atau tidak? Kalimat utama. Kalau kalimat utama, dulu kan ada ya pembelajaran ketika di SD ya. Menentukan kalimat utama, menentukan gagasan utama. Bahasanya seperti itu ya. Kalau kalimat utama, kalimat itu utuh Mas Mbak. Paragraf pertama. Pantai Indrianti merupakan salah satu pantai yang patut Anda kunjungi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini namanya kalimat utuh. Ya. Kemudian tadi yang ditanyakan, apakah sama dengan isi teks, dengan rincian, bisa sama, bisa tidak. Artinya begini, boleh kalian ambil pada kalimat utama, tetapi karena ini pembelajarannya sudah di SMP, kita tidak memunculkan materi kalimat utama, gagasan utama. Tapi sebenarnya masih ada. Ya, hanya saja kalau kita di SMP seperti ini, pembelajaran lebih dikembangkan lagi. Alangkah baiknya, tadi yang Belia sampaikan, sudah di pada pembelajaran topik, kalian memvariasi kalimat-kalimat. Boleh dibolak-balik ya. Kalau sama persis itu artinya mengutip. Ya. Jadi saya katakan kalau sama persis tidak. Kalimat utama bukan
rincian isi. Tetapi rincian isi bisa diambil pada kalimat utama. Gitu ya, Bu Gus ya? Ya, begitu. Jadi jangan sama persis ya, Mbak ya. Paham ya? Untuk yang lainnya juga paham ya. Bisa jadi kalimat utama tidak sama dengan rincian isi. Tetapi rincian isi diambil dari kalimat utama yang sudah kalian variasikan. Kalau boleh katakan di sini ada kata ATM. ATM itu bukan anjungan tunai mandiri yang orang tua kalian mungkin ambil di ATM, uang bukan. ATM di sini adalah A, amati. Kalian amati tulisannya, kalian amati objeknya, amati. T, tiru. Tiru. Oh, kalimatnya itu di sini ada Pantai Indrianti, berarti harus saya tiru. Oh, di sini ada apa lagi? Oh, Pantai Indrianti di Gunung Kidul. Gitu. Kemudian M. Ini yang kalian amati benar-benar M. Ketika sudah amati, tiru, M adalah modifikasi. Paham ya? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Berarti kalau sudah memodifikasi, kalian bukan plagiat. Kita belajar di sini untuk mengembangkan kalimat-kalimat yang ada pada bacaan. Begitu. Nah, sekarang kita cek lagi. Rincian isi. Pantai Indrianti merupakan salah satu pantai di Gunung Kidul. Ini ada pada kalimat pertama. Ya, berhenti di situ dulu. Kemudian di sini ada tambahan yang patut dikunjungi. Kata dikunjungi di sini ada di kalimat pertama, tetapi kan tidak secara keseluruhan beliau menyampaikan tidak sama persis. Hanya diambil bagian penting-pentingnya saja. Ya. Begitu, ya. Sudah terjawab ya? Ada pertanyaan lagi? Ada yang menanyakan? Pertanyaan bagus ini. Maaf Bu, mau tanya kalau kata kunci sama topik utama perbedaannya apa ya? Kata kunci, oke. Kata kunci di sini yang kami maksud adalah kata-kata yang penting. Ya. Kalau topik utama, kalau topik itu sudah mengarah pada kalimat. Kalau dulu pembelajaran itu kan ada frase. Ada kata, ada frase, ada klausa, ada kalimat. Dulu pembelajaran bahasa Indonesia luar biasa, sangat detailnya. Nah, kalau kata kunci itu satu kata. Nah, kita pembelajarannya di sini tentang pesona Pantai Indrayanti. Kata kuncinya apa? Kata kunci, pantai. Iya. Kemudian kata kunci lainnya apa? Indrayanti. Kata kan? Tapi kalau kita sudah mengatakan topik utama, kita sudah panjang. Lebih dari satu kata. Topik utamanya apa ya? Oh, tentang Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti yang seperti oh, yang indah, yang memesona. Seperti itu. Ya, paham ya? Kalau kata kunci kita mengatakan kata. Kunci itu kan untuk membuka suatu hal. Jadi untuk membuka topik utama. Kita buka katanya terlebih dahulu. Seperti itu. Bismillah, insya Allah kalian paham. Pelan-pelan belajarnya. Ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Topik tadi sudah ya, membedakan antara kata kunci dengan topik. Kemudian sebenarnya jawabannya tidak jauh beda yang ditanyakan tadi ya oleh teman kalian, Bu, apakah sama kalimat utama dengan rincian? Apakah sama kata kunci dengan topik? Nah, itu. Kata kunci tidak sama dengan topik, tapi topik diambil dari kata kunci. Tuh. Apakah sama kalimat utama dengan rincian isi? Tidak sama. Tapi rincian isi diambil dari kalimat utama, begitu nah, ya. Jadi tidak sama persis, tidak boleh kalian mengambil sama persis, itu namanya plagiat. Itu karena di sini bukan pembelajaran kalimat utama. Kalau ada pembelajaran kalimat utama, boleh kalian oh kalimat utama adalah atau kalimat utamanya adalah tidak. Yang ditanyakan di sini kalau sudah di SMP bahasanya diubah. Topiknya apa, rinciannya apa. Rincian isi saya ulangi lagi, topik utama diambil dari judul, kalian boleh mengambil dari judul, kalian variasikan, rincian isi diambil dari kalimat-kalimat utama, bagian-bagian yang penting dari setiap paragraf. Kalau paragrafnya ada 2, maka rincian isinya ada 2. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah? 844? Cukup ya? Insya Allah nanti materi ini kami share di grup mapel kelas masing-masing. Kemudian untuk tugasnya juga nanti akan kami sampaikan di grup
mapal masing-masing. Jangan lupa tugasnya dikirim di grup bukan Japri, begitu ya, agar kami mudah untuk mengontrol siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Jangan lupa dituliskan nama, nomor absennya. Gusti ya, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Cukup ya untuk hari ini. Semangat, semangat sehat untuk kita semuanya. Semangat belajar untuk hari ini. Insya Allah, semoga Allah menyelesaikan masalah-masalah kita, terutama pandemi ini, kita bisa berkumpul kembali. Blank lagi ya Mbak Anissa? Enggak. Ya. Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPT-nya ini email Maaf ya Mbak. Terus Mbak Anissa, Ibu Mbak Anissa. Ya, sebentar ya, sambil menunggu. Saya serap-serap ya. Sambil menunggu ya, saya buka dulu PPT-nya. Kalian yang mau minum, silakan minum terlebih dahulu. Gerakan badan terlebih dahulu, tangannya di atas, boleh. Menentukan apa ya? Isi ya? Menentukan. Masih ada, saya beri waktu ya. Tapi tidak boleh meninggalkan tempat terlalu lama. Ya. Tugas sama ya, Kak. Sama materinya untuk kumpulan. Ya. Terus Arum, Oke. Oke. Ya. Oke, baik. Ini jam kedua bertemu dengan saya bimbingan konseling Yanti ya. Selamat bertemu di pertemuan ketiga. Ya, ketiga. Saya aktifkan terlebih dahulu ininya ya. Baik, saya mulai. Yang sudah mulai, silakan mulai. Yang sudah minum, oke, sudah minum berarti ya. Reading 40 menit ke depan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Salam. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan untuk mengikuti pembelajaran secara daring, baik melalui Zoom maupun tugas terstruktur lainnya. Tetap menjaga kesehatan,
Karena pandemi ini prokes tetap harus dilaksanakan. Kata iklan sih prokes jangan kendor ya. Hati jangan teledor. Nah, kalian tetap menjaga, meskipun kalian di rumah tetap menjaga prokes, cuci tanganlah yang sering agar kondisi tangan, anggota tubuh kita bersih. Baik, di minggu lalu, minta maaf Bu Yusi memberikan tugasnya mengisi biodata ya. Ya, kalau biodatanya kemarin yang sudah diisi, terima kasih. Ada yang sayang isinya mungkin ada yang keliru, salah ngetik. Nanti diperbaikinya, nanti tidak masalah. Nanti saya rekap terlebih dahulu. Nanti yang kurang siapa nanti bisa menambahkannya. 165 partisipan ya Mbak? 100, iya 65. Nggak sampai 200 ya. Padahal ini awal loh ya. Kemarin. Oh ini sudah mulai ada yang mengundurkan diri. Ini karena apa? Sinyalnya tidak stabil atau kuotanya habis atau titik. Atau sudah ngantuk. Atau dan lain-lain. Saya ingatkan bahwa pembelajaran virtual melalui Zoom harus diikuti karena itu menjadi syarat kalian menggantikan tatap muka. Ya. Jadi diikuti dengan baik, diusahakan satu modalnya memang pakai kuota. Modalnya memang paket kuota. Basuki mawa bea. Ya Pak enggak? Jadi jangan eman-eman demi ilmu pengetahuan. Karena harus Zoom ya diusahakan. Kena bunga ya sedikit agar kamu bisa memiliki uang untuk membeli kuota. Iritlah, jangan sering jajan ya. Di rumah berarti seringnya makan yang dimasak ibumu. Jajannya sedikit aja. Nah, sisanya buat ditabung. Itu ya. Itu cara-cara yang harus dilakukan. Baik, sekarang materinya adalah belajar di sekolah baru. Saya bagikan PPT-nya. Ya, PPT-nya ini. Bimbingan konseling. Kalian minggu lalu sudah diberikan 2 minggu yang lalu sudah diberitahukan tentang apa itu bimbingan konseling. Fungsinya apa? Fungsinya di sekolah adalah membimbing seluruh siswa melakukan layanan konseling individu, konseling kelompok, ya, yang bisa dilakukan baik di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran di dalam kelas atau tatap muka. Ininya sama dengan mata pelajaran yang lain. Bimbingan konseling memiliki jadwal tetap tatap muka ya semestinya. Nah, digantikan seperti itu, seperti mapel yang lain. Itu namanya layanan klasikal. Di dalam kelas berarti layanan klasikal. Seminggu 1 kali. Itu kalau pertemuan kita di dalam kelas. Ini ya. Terus ini cara belajar di sekolah baru. Cara belajar di sekolah baru. Tentunya kalian di Espero adalah hal yang baru, sekolah baru, teman baru, ya Pak enggak?
teman G. baru, ya, guru baru, materinya pun bertambah ada juga ya, bimbingan konseling dan yang lain. Ya mohon maaf ya kalau ini sering error ya, sering putus. Karena jaringan internet di sekolah sedang mengalami kendala seperti hari kemarin dan mungkin hari ini masih ada, kadang putus-putus. Ini terlihat tidak tulisannya? Enggak. Oh, enggak. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Baik, kita teruskan. Cara belajar di sekolah baru. Tadi sudah Bu Yusi sampaikan, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, perlu kalian cermati ketika kamu belajar di sekolah baru. Tadi, satu hal yang harus kamu tahu, gurunya harus dihafal dulu. Guru yang mengajar kamu, guru mata pelajaran yang siap, yang ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan lain-lain. Itu mestinya paling tidak harus dihafal. Di Espero, gurunya itu sekitar 41. Banyak sekali. Tidak semuanya mengajar kalian. Namun ada bagian atau guru maba yang telah ditugaskan untuk mengajar di kelas 7. Seperti tadi contohnya Ibu Lia. Itu mengajar kelas 7 bahasa Indonesia. Namun di samping itu ada Bu Kustia. Kalau minggu lalu kalau nggak salah Bu Kustia ya yang mengajar. Itu gantian karena melalui Zoom bisa kolaborasi. Bisa bareng gantian. Tapi satu materi yang sama yang akan disampaikan. Paling tidak kamu hafal guru bahasa Inggrisnya. Sudah tahu guru bahasa Inggrisnya? Halo? Sudah tahu? Ya sudah. Namanya siapa? Bu Aulia. Bu Aulia. Aulia. Bu Aulia. Bu Aulia. Ya. Berarti kamu sudah mulai menghafal guru-guru yang mengajar di kelas 7. Aulia. Guru matematikanya siapa ya? Kelas 7 Bu Betty. Pak Pram. Ya. Pak Pram, Bu. 7A siapa yang mengajar? Pak Pram. Pak Pram. 7T? Pak Pram. Semua ya? Ya. Oke. Terima kasih sudah menghafal. Guru BK-nya siapa ya? Bu Yusi. Bu Yusi. Bu Yusi. Yusi. Yanti. Terima kasih sudah tahu saya. Suyati. Halo, kami ada. Baik, kita lanjutkan. Saya tidak tahu, Ma. Berikutnya. Tujuan dari materi belajar di sekolah baru ya, dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Kalian harusnya mulai paham tujuannya itu biar kamu paham. Kamu harus dipengaruhi yang kuat
pengaruh yang positif tentunya. Biar kamu itu niat belajarnya betul. Datang ke estero, mendaftar di estero berarti harus selesai 3 tahun. Artinya nanti kamu membawa pengaruh atau memiliki pengaruh yang baik hingga selesai belajar di sekolah ini estero. Kemudian persepsinya sekolah baru semangat belajar baru mestinya. Bukunya baru kan? Biasanya kan kalau buku baru senang banget ya. Tulisnya baru, berarti tulisannya baru sedikit, sering-sering lagi buka. Oh, PAI BP. Wah, ini baru sedikit, saya bacalah biar saya ingat. Besok tambah, saya tinggal baca yang berikutnya. Itu pengalaman dulu waktu saya SMP begitu, baru saya baca lagi. Itu untuk belajar, untuk mempercepat mengingat saja. Ya, caranya. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik. Kalau ini jangan kalau perlu ya harus mendapat juara di kelas atau bahkan di sekolah. Sekolah berarti paralel ya. Ini ada tulisan ya, maaf ya ini Robi, ini kemarin nggak keedit. Namun, bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di sekolah baru SMP ini ya, estero? Harus bisa. Masing-masing anak memiliki bakat, minat, kemampuan di bidangnya masing-masing. Ada yang pandai matematika, maksimalkan di matematikanya. Tetapi jangan mapel yang lain ditinggalkan. Karena kamu suka matematika, kenapa nih, bahasa Indonesia nggak penting, jangan, harus imbang. Kalau matematikanya tinggi, bahasa Indonesia ya tidak malu-malu ikhlas, ya di atas KKN. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Jadi harus menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sekarang apalagi ya belajarnya apa? Belajarnya wah males Bu, daring sudah ketinggalan, males buka-buka. Padahal sekarang cara belajar browsing itu bisa dilakukan, bisa dimanapun, yang penting ada kuotanya. Nah, tinggal niatnya saja. Kamu punya gawai, ya, punya gawai atau HP Android, smartphone, ya, yang jelas fasilitasnya bagus, lengkap, kuotanya selalu ada dari orang tua. Gunakan itu sebagai media belajar yang baik. Jadi media sosial berjalan sebagai selingan hiburan, tapi yang utama apa? Untuk belajar. Kalau buku tidak bisa ditenteng kemana-mana, HP yang kamu tenteng kemana-mana, bisa disaku, bisa di tas, tidak berat, maka itu gunakan itu. Syukur kalau yang punya paket yang ruang guru itu ya, itu sangat bermanfaat. Jadi kamu belajarnya lebih fokus. Itu penambahan belajar di luar jam wajib dari sekolah. Bagian usaha dari kamu ingin menambah waktu dalam belajar. Demi apa? Meraih target prestasi. Prestasinya tadi sudah saya sampaikan, Bu Yusi sampaikan. Prestasi itu pada bidangnya masing-masing. Jadi, saya mapel saya bagus, saya telaten belajar, maka maksimalkan di situ. Sering membuka-buka, sering berlatih soal. Ada yang prestasinya nanti saya tujuannya prestasi dalam hal non-akademik. Contohnya apa?
atletik, saya suka lari, maka nanti salurkan ke situ. Saya suka menari, nanti disalurkan di situ. Saya suka menyanyi, ya, kembangkan di situ. Banyak latihan. Itu untuk meraih apa? Prestasi. Ya. Jadi ada target-target yang sudah kamu miliki, yang sudah kamu bayangkan di sini, sudah kamu tata. Saya akan seperti ini, saya akan seperti ini di Espero. Ya, tadi putus, sempat putus ya, internetnya putus, jadi ini ya. Nah, ada yang kenal foto gambar ini? Ya, yang cantik, ini nggak kelihatan semua, tapi ini ada. Ini Di YouTube ada sama di Instagram, Bu. Iya, saya lihat, Bu. Saya sudah lihat, Bu, di YouTube sama di Instagram. Yes, oke. Udah lihat, Ini berarti kakak kelas ya. Kakak kelas nih. Ini ada siapa? Rayang, ini yang paling sini, yang paling kiri, Rayang, Arda, Hafiz, Salwa, ini yang nggak kelihatan, ini Gani. Ini adalah juara, kemarin juara 1, apa? Juara 1 apa ya? Duh, Mas? Nari. Bukan. Tradisional. Musik LS 2N. nasional. Nari, iya. Mau seperti ini bagi yang suka musik? Mau apa enggak? Yang suka musik? Yang suka musik nyaut dong. Kalau mau ini berarti nanti ada wadahnya di sini ya. Ini juara 1 tingkat kabupaten naik ke provinsi ya, untuk mengikuti kompetisi di tingkat provinsi Jawa Tengah. Oke. Pengertian belajar ya. Kita lanjut ke materi lagi sambil kamu lihat fotonya, enggak apa-apa. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Itulah proses belajar. Kalau kamu tidak mengalami ini, berarti belajar kamu tidak sukses. Dan tidak ngerti-ngerti, berarti tidak sukses. Belajarnya setengah gagal. Tidak terampil, tidak sukses. Belajar dengan ini ya, dari tidak bisa menjadi bisa. Kamu nantinya akan seperti ini. Kenapa Bapak Ibu Guru memberikan materi pelajaran mata pelajaran di kelas berkali-kali, diulang-ulang? Tujuannya apa? Biar kamu mengerti, paham. Nah, situasi pandemi seperti ini, kan nggak paham semuanya, Bu. Kan nggak ada tatap muka. Kita bingung, Bu. Dipelajari dengan tekun, telaten, sebisanya, sepahamnya di rumah, bisa bertanya teman, bisa bertanya saudara, orang tua, itu semua jadi guru. Mbah Google, guru. Gurumu yang terdepan. Setelah guru di sekolah, Mbah Google andalanku, gitu ya. Browsing ya. Sering-sering apa? Membaca. Kelemahan anak zaman sekarang, generasi sekarang, misi kamu enggak ya? Kamu enggak, mestinya enggak. Kalau saya menemukan, misalnya anak saya ya, kon baca itu susahnya minta ampun. Materinya dibaca dulu. Iya, itu ya jawabannya. Iya, tapi sambil ngapain dulu ya?
Kalau mau mengerjakan soal itu langsung soal yang dibuka, tapi bukan membaca terlebih dahulu. Itu yang keliru. Baca dulu materinya, pahami dulu. Ya, caranya seperti itu. Kamu pasti tahu cara-caranya, hanya kadang cari cepatnya, praktisnya. Lah, selesai kok. Saya mau hangout sama teman-teman. Hangout masih banyak waktunya, belajar hanya berapa jam dari sama dengan sholat ya, yang muslim ya. Sholat hanya berapa? 5 waktu satu hari. Oh, sholat 4 rakaat saja, paling 3 menit aja nggak ada. Ya kan? Gugup-gugup mau kemana? Kan kalau dipikir, kan nggak sebanding. Banyak mainnya, banyak santai-santainya, belajarnya juga sedikit, ibadahnya sedikit, kan nggak imbang hidup kan? Maka catur sedemikian rupa. Biar kamu tadi bisa mengerti, bisa jadi kamu mengerti, kamu materinya bahasa Inggris, yang awalnya ini tidak mengerti cara menyusun kalimat past tense, present tense, sekarang jadi mulai paham. Introducing atau perkenalan. Kamu sekarang sudah mulai melatih diri ngomong bahasa Inggris di depan kaca. Kamu sudah tahu, diberitahu guru bahasa Inggrisnya. Nah, lama-lama apa? Kamu akan menjadi terampil. Inilah proses belajar yang akan kamu lalui. Semangatlah, karena apa? Ini nanti menjadi bekal kehidupan di masa yang akan datang. Nah, perubahan sikap tersebut mencakup ya, ini perubahan pengetahuan atau kognitif. Pengetahuannya bertambah, tidak tahu jadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Karena ini membaca, mempelajari, memahami, nanti akhirnya jadi tahu. Sikap belajar yang lain lagi adalah perubahan sikap atau yang disebut afektif. Di SD dulu kamu perilakunya ada yang kurang baik, negatif misalnya. Nah, perilaku itu, sikap yang kamu miliki, sikap negatif itu nanti harus dibuang perlahan-lahan menjadi perilaku yang positif. Masa seorang siswa Espero sikapnya tidak baik, kurang ajar ya. Misalnya sungguh itu keterlaluan. Tidak boleh nanti seorang siswa Espero ngomongnya kasar, ngomongnya jelek-jelek, berarti tidak boleh sekolah di Espero. Ini lama-lama nanti silahkan get out ya. Harus dijaga ini ya, sikapnya dijaga. Terus sikap yang ketiga adalah perubahan keterampilan atau psikomotor. Tadi dari tidak terampil menjadi terampil. Terampilnya apa? Misalnya begini. Oh, sekarang Sinta misalnya. Sinta sekarang menghitungnya lebih cepat dalam matematika ya. Dalam bahasa Inggris apa terampilnya? Oh, berbicaranya, pronunciasinya sudah mulai bagus gitu ya. Karisma misalnya, karisma mana ini wajahmu, Karisma Dewi malah. Nah, jangan lari dari kamera ya, biar mesti tahu, lama-lama tahu wajahmu. Ya, Rifa Nur Hidayat misalnya, dia misalnya di seni musik membaca not angkanya agak susah atau not baloknya misalnya. Nanti lama-lama karena diajari oleh gurunya, jadi tahu, jadi bisa terampil.
membacanya misalnya, mengucapkannya. Ya. Inilah yang namanya proses belajar. 3 ini harus seimbang. Kalau kognitifnya kurang ya kamu nggak akan mungkin nanti nilainya bagus. Kalau sikapnya jelek, padahal di dalam kurikulum 13 ada penilaian sikap juga. Kalau sikap kamu tidak baik, berarti nanti nilai pada sikap kamu juga tidak baik. Keterampilan juga dinilai. Jadi ketiganya ini sangat memiliki peranan penting di dalam proses. Ya, berikutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Niat. Niat belajar. Seperti kamu mau sholat kan, niat dulu ya. Niat sholat maghrib 3 rakaat kalau alhamdulillah ta'ala. Dipanggil ibunya, dipanggil ayahnya ketika sedang sholat, ya nggak tengok, nggak paling dengar tapi terus pusatkan lagi, ya, niat. Nah, niat belajar kayak gini. Oh, Rahadian, hai, ayo main yuk. Kalau sudah niat, abaikan suara-suara itu. Manggilnya lewat HP misalnya. Hai. Yuk, main yuk. Jamnya ke sana ya. Wes, nanti dulu. Saya mau belajar dulu. Oh ya, saya jam ini mau belajar lah. Saya mau baca-baca, saya mau mengerjakan tugas. Niat. Niat itu dari dalam hati. Ya. Jadi jangan misalnya Ranan dia ibunya ribut ya misalnya. Belajar. Iya nanti dulu. Oh, saya mau ketemu teman dulu lah. Mau main, bosen di rumah. Loh, main kok. Banyak mainnya kok bilang bosen ya. Belajarnya aja kapan udah bilang bosen ya. Nah, diniati yang baik, ikhlas. Kalau orang ikhlas mengerjakan sesuatu hal itu pasti akan diringankan. Segalanya akan enteng. Sinau ya enteng. Belajar enteng aja, santai aja. Masalah dolan masih banyak waktu. Masih ada hari Minggu, masih ada Sabtu sore, bisa main, hangout. Nanti bisa ada yang mabar ya. Mabarnya dikurangi, diatur. Yang kedua, faktor yang lain yang harus diperhatikan, banyak membaca. Literasinya ditingkatkan. Melalui mana? Membacanya di buku penunjang. Buku mapel yang sudah diberikan, bacalah. Lebih enak membaca buku daripada membaca tampilan di HP, slide. Pusing. Terus aja kalau membaca di materi di HP pusing ya. Maka dilihat bukunya jangan diabaikan, dibuka. Oh, ini materi yang halaman ini berarti ini. Lebih enak baca buku. Jadi kalau bosan baca di tampilan HP ya, komputer, baca bukunya gantian biar matanya ini istirahat, tidak menatap layar monitor komputer atau HP. Karena itu juga menimbulkan radiasi. Browsing, ini adalah hal yang harus yang biasa dilakukan anak zaman milenial. Browsing, hal yang materi yang tidak tahu bisa browsing manakala sedang materi atau tugas. Kalau ulangan jangan browsing. Nah, kemudian memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Ya. Waktu belajar harus diatur sedemikian rupa. Buatlah jadwal. Ya, yang kelima jadwal belajar dijadwal, dibuat dan ditepati.
Mengonsentrasikan diri dalam belajar. HP-nya kalau sedang baca buku, HP-nya disingkirkan dulu, dijauhkan dulu. Set, ya. Nanti kalau sudah selesai baru ambil lagi. Atau kalau ada chattingan datang, kan dalam monitor kan biasanya muncul ya, diabaikan dulu. Saya sedang fokus ini. Chattingannya nanti, ya. Mengonsentrasikan diri dalam belajar. Tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa. Biar menarik, biar tidak bosan, biar tidak jenuh. Buat tempat belajarnya menarik. Masa saya harus renovasi ruang belajar, Bu? Kan banyak biaya. Enggak. Ya ditempeli, dibuat tulisan-tulisan motivasi. Atau gambar yang kamu suka, gambar-gambar motivasi. Bisa di print, unduh print, atau tulisan sendiri yang memang kamu suka, ditulis. Ya, ditempel. Atau diatur, saya kepengen posisinya mejanya di sebelah sini. Geser-geser. Itu bisa menumbuhkan mood baru, mood busternya lah ya. Selain coklat, selain cemilan, mood busternya ya tempat belajarnya rapi, bukunya tertata, jangan acak-acakan. Kalau tempat belajarnya di dalam kamar ya diatur pojok, sudut, buat belajar. Lesian aja, aku enaknya lesian sama rak kecil di atas, demikian rupa dikasih pot apa bunga artifisial atau bunga yang plastik itu ya. Atau kalau di rumah ibumu suka bunga-bunga, sekarang kan lagi bunga ya, kembang-kembang itu yang daun-daun. Buat hijau-hijau Bu, di dalam kamar saya ditaruhi bunga biar sejuk, oksigennya banyak. Bagus itu berarti ya. Ini untuk yang diperhatikan dalam faktor-faktor belajar ya, ada 7. Lanjut. Nah. Ada yang kepengen masuk kelas? Pengen, Bu. Ya. Itu ya. Ini lukisan. Apa yang nggak bisa pecah? Tapi biasanya banyak pohonnya juga. Dalam kelas itu ada pot-pot juga. Kamu sudah pernah masuk tentunya. Kalau biasanya kalau kamu anak-anaknya aktif di sekolah tatap muka, mereka itu membawa tumbuhan atau bunga dan itu bisa diatur selang-seling, ada yang dimasukkan 3 atau 4 pot. Berapa hari dikeluarkan, kasih sinar, kayak gitu. Yang piket itu ya, seksi bidang laskar konservasi. Ini kelas, salah satu kelas yang ada di Estero. Di dalamnya ini cara belajar di siswa di sekolah dalam Kean belajar mengajar. Kean itu tokoh ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa, yaitu menyiapkan biar diri sebelum guru masuk kelas. Kalau Zoom, kamu siap-siap terlebih dahulu. Bukunya disiapkan, alat tulisnya, pensil, penghapus, pulpen, siapkan. Ya, biar ada yang perlu dicatat, catatlah. Ya, yang perlu kamu catat maka dicatat. Dan ingat, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Karena itu ridho Allah, ridho Tuhan adalah ketika kita berdoa sebelum kegiatan apapun. Supaya kegiatan belajarnya lancar. 3, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi.
Gurunya anak yang Kristen. Berarti. Ikat berarti. Ya. Jenis berarti. Makanya jika ada penjelasan guru yang kurang Loh, keluar. jelas, mencatat hal-hal yang penting. Apa, Bu? Kenapa? Ini udah cek. Kenapa? Ada chatnya? Ya nanti saya buka chat ya. Ya. Apa iki? Oleh. Kenapa Diam lah. Diam, Boy. Gimana nih? Diam. Nggak usah ribut, saya nanti ya. Be sure love. Saya remove kalau kamu ribut ya. Ya. Memperhatikan penjelasan guru dengan konsentrasi. Terus bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Kalau lewat chat bisa, Bu, bisa. Kalau lewat biasanya guru mapel mengarahkannya ke grup dulu. Karena apa? Dalam satu kelas itu, kalau ada yang bisa menjawab atau menjelaskan, berarti guru sudah terwakili. Maka kenapa guru memberikan kesempatan mengarahkan, jangan chatting, di grup aja disampaikan di situ, biar yang lain juga tahu, biar yang lain juga menyimak, dan akhirnya mengetahui bersama. Membuat rangkuman. Ini nih anak zaman sekarang itu kalau suruh merangkum, capek pula. Nyatet terus, apa nyatetnya? Bilang nyatet terus ya. Karena sudah biasa menggunakan keyboard, ngetik, merangkum, dirangkum lewat ketik juga bisa. Merangkum adalah sesuatu hal yang sangat bagus karena apa? Menyambungkan memori otak, daya ingat dengan psikomotor, ya. Karena ini pernah mencatatnya dan membacanya. Maka sini connect, gabung ya. Jadi ada kayak setrum itu. Jadi bermanfaat sangat besar ketika membuat rangkuman. Mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari hingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Nah, oke. Ini dia belajar mandiri. Ada beberapa cara belajar mandiri. Ini kakak kelas kamu ya. Ini sedang loading jadi ngeblur. Ini namanya Almira. Mbak Almira yang juara 1 tolak peluru kejuaraan tingkat provinsi Jawa Tengah. Inilah dia. Kamu kepengen? Nah, atletik ya. Siap-siaplah. Siap-siap menjadi anak siswa yang mengharumkan nama Espero. Ini dilakukan oleh siswa sendiri ya, belajar mandiri berarti siswa sendiri. Dilakukan pada waktu jam-jam kosong serta mendapat tugas dari guru. Membaca buku pelajaran, bisa membuat rangkuman atau mengerjakan latihan. Jadi jangan malas. Malas dibuang jauh-jauh. Hus. Sana pergi, malas. Saya mau belajar. Diatur karena ini awal yang baru, siswa baru berarti sesuatunya harus ditata sedemikian rupa. Biar tidak keteteran nanti di pertengahan semester. Wah, materinya semakin banyak. Wah, ternyata misalnya tugasnya nggak dikerjakan ini, tagihan-tagihannya salah siapa ya. Jadi harus tertib. Mulai dari sekarang. Tugas 1 selesai, kirim. Tugas 2 kerjakan selesai, kirim. Keren itu ya. Jadi tidak akan terbebani atau tidak merasa
pusing, stres dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel. Baik, belajar kelompok. Ada belajar mandiri atau sendiri, ini belajar kelompok. Belajar bersama-sama antara beberapa siswa. Ini dibutuhkan biasanya saling kerjasama, saling mencari. Ya, kalau belajar kelompok kamu hanya doplong, menunggu hasil temannya mikir, ya sama aja, nggak dapat apa-apa. Ya dapat Bu, selebaran nilai. Ya tapi kan kamu sininya tidak nyantel apapun. Hanya secara kertas, tulisan, oh kelompoknya Aziz misalnya ya, kerja kelompoknya dapat 89. 5 anak yang ngerjaan cuma 4. Ya yang satu anak secara otaknya sini nggak dapat apa-apa. Dia nggak ada sumbangsih nilai, hanya dia ikut keseleberan karena apa? Dia satu kelompok. Itu pun nanti diperhatikan oleh guru mapel. Ini yang nggak kerja siapa ini? Ini yang nggak aktif siapa? Itu diperhatikan. Kalau kerja kelompok seperti itu ya. Jadi belajar mandiri dan belajar secara berkelompok, kamu berperan. Belajar kelompok berperan. Oh aku tak cari ini ya. Saya cari yang ini, pengertian ini. Iya, aku kan misalnya ada 5 soal, 5 anak. Ya sudah cari satu-satu. Wah, saya nggak ketemu ini, saya dibantulah. Ya nanti kalau aku udah selesai tak bantu gitu ya. Namanya kerjasama. Itu bagus berarti. Kerjasama manfaatnya luar biasa, meringankan pekerjaan yang tidak bisa menjadi bisa. Oh, misalnya Aziz tidak tahu yang bagian ini jadi tahu. Atau Yulita yang ini nggak tahu jadi tahu. Ya, jadi saling melengkapi. Ini belajar kelompok. Cara belajar di rumah, ya, mengatur waktu belajar, mengulang pelajaran atau menghafal, membuat ringkasan atau bisa juga rangkuman, membaca dengan baik, mengerjakan latihan-latihan dan PR serta tugas yang diberikan guru di sekolah untuk diselesaikan di rumah. Ini untuk sementara waktu daring berarti dikerjakan di rumah dan ada yang segera dikirim, ada yang nanti diberi tenggang waktu. Yang segera dikirim pukul misalnya batas pukul 14.00. Maka maksimalnya adalah waktunya itu target. Ini susah, saya harus mengerjakannya agak lama ya, nanti pokoknya jangan sampai pukul 14.00. Itu caranya ya. Jadi diatur belajarnya supaya kamu tidak keteteran, baik itu materi yang sudah diterima berarti buku-buku yang sudah diberikan dibaca. Latihan soal yang diberikan dikerjakan karena itu akan membuat seseorang menjadi terampil. Mengerjakan kalau terampil, oh tadi mengerjakan matematika kamu lebih cepat berarti kamu sudah terampil. Kalau kamu masih lama ya karena sini apa loading otaknya, memorinya pelan. Ini satu soal aja lama banget nggak bisa-bisa, berarti kamu belum terampil, belum nanti karena tidak memahami, belum mengerti. Nanti usahanya di situ belajar, membaca, meringkas dan lain latihan. Oke. Ini ya yang dapat Yusi sampaikan, hal-hal yang terkait dengan belajar di sekolahan baru. Ini kalau kamu sekolah di Espero normal, saya iming-imingnya normal ya. Yusi iming-imingnya normal. Ini ada membaca senyap atau yang disebut dear. Membaca 15 menit, membaca di semuanya membaca, tidak boleh ada yang tidak. Ya,
dimanapun tempatnya boleh membawa kan setiap kelas kan ada perpustakaan ya di pojok itu, mengambil buku, set, duduk baca, atau di taman boleh, ada foto-foto yang di taman juga, ini nggak tampilkan semua ya, biar kamu kepengen banget ke Espero, biar kamu kepengen sekolahnya ini kapan? Saya kepengen duduk di taman, gitu ya. Saya kepengen duduk di pinggir kolam. Nah, saya kepengen sholat di Masjid As-Salam, Masjid Espero. Koneksi internetnya error, ya. Ya, ini. Nah, ini kolam biologi. Ya. Ini beberapa hal yang kamu perhatikan. Semoga kamu bisa belajar dengan baik di Espero, sehingga kamu lebih semangat dimanapun kamu belajarnya. Daring, Bu? Yes, daring. Semangat daring. Jangan kendor. Prokesnya aja suruh jangan kendor, masa belajarnya kendor? Imbangi. Prokesnya tetap jalan, belajarnya semangat. Prestasi, oke, yes. Itu yang kamu tumbuhkan di dalam diri. Semangat belajar, jangan malas. Ya, itu ya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ini sesi chattingnya, enggak ini ya? Ya. Jangan bilang tugasnya akeh, semuanya akeh. Ya. Jangan bilang tugasnya akeh. Ya seorang siswa harus melalui itu. Kalau nggak kayak gitu namanya bukan belajar. Kamu nggak akan pintar kalau biasa-biasa aja. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, insya Allah, alhamdulillah ada yang insya Allah. Tapi semoga kamu belajarnya dilancarkan. Hari Minggu ke alun-alun ngapain? Ya jogging, ya. Ke alun-alunnya hari Minggu aja jogging. Nanti ketemu Bapak Ibu guru juga di sana. Ada yang jogging. Nyodrek itu apa nyodrek? Ya, Andrea. Ini Andrea ketawa-ketawa ini nih. Vanessa Eka ini. Nyodrek. Jalan-jalannya jangan, ini sedang PPKM. Jalan-jalan sendiri aja, jangan bareng-bareng. Nanti COVID-nya meningkat lagi. Begitu ya, terima kasih. Saya akhiri layanan bimbingan konseling klasikal pada hari ini. Semoga kalian jadi siswa yang selalu bersemangat dalam belajar, tidak hanya dolan, mabar, tapi semangat belajarnya tinggi. Jangan malas-malasan. Kalau malas bukan siswa Espero ya. Tugas dikerjakan biar kamu ringan, tidak terbebani, dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat beristirahat, makan yang banyak, beribadah, berdoa biar pandemi segera berakhir. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oh iya ya.